Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, salam bahagia. Masih bersama kami Bahrudin, Komunitas Kurikulum Merdeka dari SD Cikerut, ingin mencoba menyampaikan terkait dengan penilaian belajar. Seperti yang lalu kita sudah sampaikan, format kurikulum Merdeka dan format kurikulum 13 edisi revisi. Nah, kesempatan kali ini saya akan mencoba mentutorialkan atau mencoba menyampaikan urutan bagaimana menggunakan mengerjakan atau mengisi rapot di kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 edisi revisi, yang tentunya aplikasinya itu yang SD Cikerut miliki. Baik sekalian, kita coba ke aplikasi kurikulum Merdeka edisi revisi yang mana kami revisi. Ini bisa digunakan untuk offline ataupun bisa diupload untuk yang e-rapot online. Bapak Ibu, kita langsung saja. Manakala Bapak sekalian sudah memiliki aplikasi atau alat bantu Kurma Kurikulum Merdeka, yang pertama adalah isi saja nama gurunya siapa, kemudian NIP-nya berapa, kemudian ini kelas sangat menentukan, contohnya kelas 1, rombelnya kalau ada diisi, kalau tidak ada abaikan saja. Karena kelas 1 ini fase A, kita fase A. Kemudian kecamatannya diisi saja, Kecamatan Beber, bagi rapotnya ada tanggal berapa, website isi dan seterusnya. Kemudian nama kepala sekolah, sekolah dan seterusnya, ini diisi saja. Nah ini, setelah diisi, perlu Bapak sekalian perhatikan, di sini saya siapkan dua model. Ini yang pertama ini bisa digunakan untuk laporan sumatif. Artinya Bapak sekalian, laporan sumatif ini ketika Bapak Ibu sekalian sudah melakukan asesmen untuk sumatif, bisa dilaporkan atau dicetak laporannya untuk orang tua. Ini atau ini berdasarkan inputannya berdasarkan tujuan pembelajaran, dan ini pula bisa digunakan untuk rapot akhir tahun. Nah ini bisa ini ya. Nah Bapak Ibu sekalian saya hormati, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak sekalian ingin menggunakan berdasarkan lingkup materi, silakan gunakan yang ini, yang bawah dengan background coklat ya, ini sekali hitam. Baik, langkah awal Bapak sekalian, kita isi saja namanya siapa, NIP-nya berapa dan seterusnya, atau copy paste dari Dapodik. Nah, kalau sudah diisi semuanya, maka kembali, nah input TP-nya, TP sesuai dengan yang diajarkan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau sudah diajarkan di input, maka ekskulnya apa saja ya yang diikuti. Nah, absen juga mungkin diisi saja ya. Nah ini di absen, misalnya di sini adalah pencak silat gitu untuk ya terserah Bapak sekalian diisi saja ya. Kemudian jangan lupa ini juga untuk lainnya ya, ini isi. Nah, kalau sudah diisi, ini lingkup materinya silakan Bapak sekalian disesuaikan, isi. Ini S1 ini sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif pada seterusnya. Silakan diisi dengan materi yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu ajarkan di kelas sesuai dengan fasenya. Kemudian kalau sudah itu nilai input nilainya, ini input nilainya ya. Jadi ini FF kita nilai contohnya 78
89, 90 dan 98. Nah, contohnya ini. Maka ini langsung di-detect di sini nilai yang tertingginya adalah 96 ya. Nah, 98 yang tertinggi. Yang terendah 78, yang tertinggi 98. Karena ada juga yang tertinggi, ini adalah di TP3 90 ya. Maka ini ditambah TP3 ya, TP3 contohnya. Nah, ini TP3 ya, kita terkunci nih. Nah, kalau terkunci, terus kalian unpotek saja. Nah, ini tuliskan saja TP3. Nah, nanti akan otomatis terdetek di sini deteknya. Nah, ini kan. Nah, demikian juga mapel-mapel lainnya. Silakan Bapak sekalian dinilai setelah ulangan yang lalu. Kalau sudah, maka ini bisa dipakai untuk laporan sumatif. Nah, saran saya kalau ini untuk laporan sumatif. Tetapi manakala misalnya Bapak sekalian mau dibuat online, maka ini di copy saja nilainya, nilai akhirnya ini rata-rata di copy gitu kan, ditaruh di Excel, copy paste 123 dengan format yang di Eraport download. Ini kan untuk agama. Ini juga sama nilai yang ini juga di copy saja, di copy kemudian di copy paste. Nah, di copy kemudian di dipastekan 123. Ini untuk di-upload. Tapi Bapak sekalian, kalau mau ingin menggunakan rapotnya menggunakan sumatif, di sini saja inputnya ya. Input nilainya di sini sesuai dengan mapelnya masing-masing. Contoh nilai ini sumatif 1, materinya ini dan seterusnya, ada 5 materi contohnya, maka dinilai dengan nilai contohnya ini kan. Nah, contohnya, nah ini ada nilai tertingginya 99, terendahnya 56. Maka di sini ada yang nah di sini juga ada nilai yang ini lagi. Bapak Ibu inputkan nih yang S4. Nah, yang tertinggi ada 2. Nah, ini kan. Nah, ini. Nah, itu. Ini untuk input materi dan seterusnya. Dan apabila mau diupload ke Eraport, sama seperti tadi. Ini untuk pelajaran agama, copy saja rata-ratanya, itu kan. Nah, kemudian form yang sudah di-download ini juga di-copy, dipastikan 123 di form yang sudah di-download di Eraport. Kemudian tapi kalau misalnya inginnya langsung cetak saja, ini untuk fase A cetak raport, fase A semester 2. Ini yang A2 ini cetak, kan ini seperti itu untuk nomor 1, nomor 2. Nah, ini kenapa ini enggak ada, karena memang belum diisi nilainya ya. Ini jadi isi, maka tinggal cetak saja. Nah, gitu ya, kira-kira seperti itu. Sesuaikan saja isinya kayak apa. Nah, nanti untuk dinyatakan naik atau tidak, nanti Bapak sekalian isinya di mana? Isinya di data siswa, di sini naik. Nah, contohnya keterangan nih naik ke kelas 2, sarannya oke gitu ya. Ini nanti akan terpantau nanti di raport. Nah, di sini akan naik ke kelas 2, catatannya mungkin akan ada nanti di sini. Ini kira-kira Bapak sekalian untuk kenaikan
kelas. Demikian untuk sementara. Namun Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian ini anggap cetak ya, cetak rapotnya. Tapi Bapak sekalian, ini kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka contohnya seperti ini formatnya. Maka Bapak sekalian bisa, kalau mau menggunakan aplikasi yang punya SDN Cikerut, bisa saja ya, seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya sudah dibuka aplikasinya, pastikan ini username yang diberikan admin. Kalau misalnya tidak bisa, di sini ada barcode. Silakan di barcode hubungin. Kenapa ini? Karena memang agak repot. Jadi silakan saja diisi data dan sebagainya. Ya. Isi datanya, input data, gitu kan? Input datanya dan sebagainya. Kemudian ini KKM perlu diisi. Ini contohnya KKM-nya 67, kemudian 68, kemudian 18, seterusnya diisi di sini. Ya, diisi sajalah. Seterusnya diisi. Kemudian ini KD-nya, untuk KD ini saya kira tidak usah, tetapi kalau misalnya diperlukan atau direvisi silakan saja di ini. Nah, ini kalau input. Nah, untuk kalau misalnya mau input nilai, ketikkan saja di sini nilainya. Nilai yang dimiliki Bapak sekalian, yaitu nilai harian, contohnya ini adalah 77. PTS kemarin 87, kemudian akhir semester 88, maka akan muncul. Demikian juga KD berikutnya, ya saya sembarang ya. Tuh. Ada 3 KD contohnya. Ada 3. Nah, ini untuk agama. Nah, lalu bagian untuk nomor 2 dan sebagainya tinggal buka baris saja ya. Nah, kalau ada satu. Demikian Bapak sekalian. Kemudian kalau sudah, maka jangan lupa nilai sikap. Nilai sikap ini bukan nilai sikap sih, nilai P5 gitu ya. Nilai P5 ini cukup dengan nilai misalnya 4. Namun sebelumnya ini harus disesuaikan dulu di mana di sini. Ini adalah elemen apa untuk Pancasila-nya, pendidikan global. Kemudian ininya elemennya elemen ini saja yang diambil. Ini ditentukan oleh sekolah ya. Nah, ini maka akan muncul sendiri. Ini dan seterusnya ya. Ini kelas 6 pasti C ya. Nah, kalau sudah diisi nilai sikapnya, baru nanti akan muncul nilainya. Kalau sudah, Bapak sekalian bisa langsung kelihatan rekap. Nah, nilai pengetahuan PTS-nya ini di sini. Nah, ini karena baru isi nilai agama, tidak akan muncul agama. Nah, itu. Kalau mau tutup saja di sini. Jadi hanya untuk sesuai dengan siswanya. Kemudian rapot PTS nih, kalau ada PTS sudah kami siapkan. Ini rapot PTS-nya. Ya, PTS akan berbeda nilainya, nilai KKM tadi itu ya, KKM dan sebagainya diisi di sini. Kemudian untuk rapot semester 1 nilai ini rekap taraf serap pengetahuan kita sudah siapkan. Kemudian taraf serap nilai taraf serap keterampilan ini juga untuk pelaporan. Selanjutnya ini rapot semester 2, yang ini maksudnya ini kelas bawah, karena ini kita masukinnya kelas 6, maka ini kita ambilnya adalah rapot kelas atas semester 2. Nah, ini hasil inputannya ya, inputan. Nah, ini Pancasila dan sebagainya sudah ada ya. Nah, gitu.
terus sesuaikan dengan kemudian di sini juga saya coba ada format pindah, tinggal di cetak. Kemudian selanjutnya ada rekap, ada piagam juga kami siapkan. Di sini kami siapkan piagamnya untuk reward lah, kira-kira demikian. Untuk cover juga masih kami siapkan di sini. Kemudian grafik juga ada, dan yang plusnya Bapak sekalian, kami sudah siapkan ada buku induk. Jadi buku induknya juga sudah langsung nempel di sini ya. Tinggal nanti semester 1 atau semester 2-nya. Semesternya disesuaikan dengan ini di input data. Di input datanya semesternya pastikan semester mana nih? Nah, ini semesternya dipilih 2. Nah, nanti dicetaknya juga mungkin buku induknya akan semester 2. Ini nilainya langsung cetak, jadi nggak usah 2 kali, sudah ada di sini ya. Jadi buku induknya manakala 1 kali input langsung cetak saja buku induknya. Kita kasih contoh seperti ini, buku induknya ada 2 halaman, tinggal cetak, jadi nggak usah ditulis lagi. Demikian untuk sementara ini Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu, dan jika ada yang perlu ditanyakan silakan hubungin komunitas Kurma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.